Kalau lu denger Bang Panji tuh bilang, gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Itu pasti yang nonton Dirty Food juga. Iya betul. Satu kolam ya Gua kan. jamin itu history YouTube-nya. Ya. Itu udah Refli Harun gitu-gitu gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik dan lucu untuk kita simak bersama-sama, di mana ini merupakan sindiran halus yang dibalut dengan komedi yang tentunya dapat membuat anak abah kepanasan, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Bahkan bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Kok bisa? Gua komika kabupaten Bang. Gua setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Asik. Cakep. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Kurang dinasti apa ya kan? Mana ngebom lagi. Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand up cuman karena dia istri founder. Wah, ini roasting Ya Allah, keras nih. dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti men. Iya. Kalau lu denger Bang Panji tuh bilang, gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Dan dia bilang kalau praktek dinasti terjadi di level presiden, itu akan memuluskan dinasti yang ada di daerah-daerah. Kalau praktek dinasti terjadi di level founder, itu akan memuluskan dinasti yang ada di komunitas daerah, Bang Panji. Waduh. Puas banget ya Dan kan? terakhir dia bilang, kalau dinasti terjadi lu pikirin gak nasib-nasib orang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang, mereka emang gak kehilangan apapun. Tapi mereka gak dapet apa yang mereka dapet. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang. Kita emang gak dapet apapun, tapi kita gak dapet panggung yang seharusnya kita dapet. Iya, masuk. Maaf Bang Panji. Gua harus ngomong kayak gini karena gua ngerasa ini keresahan semua komik yang gak naik. Wah, keras banget roastingannya teman-teman ya. Ya dari hati, dan ternyata Panji juga menganut dinasti politik teman-teman. Aduh, gimana ini? Dan setelah ini kita akan menonton seperti apa Coki Pardede merosting Panji, merosting PKS, merosting Pak Anies, merosting 16%, dan merosting sedikit-dikit total politik lah teman-teman sebagai hiburan. Oke, check it out. Lo tau gak yang nonton Dirty Food? Ya. Itu berapa? Berapa? 9 juta. Oh, Wow. gokil. Itu yang nonton podcastnya dia, yang ada Panjinya, itu 1 juta. Ya. Gue berani jamin, itu pasti yang nonton Dirty Food juga. Iya betul. Satu kolam ya Gue kan? jamin itu history YouTube-nya. Ya. Itu udah Refli Harun gitu-gitu gue. Yakin gue. Itu history YouTube-nya begitu-begitu tuh. Refli Harun, gitu-gitu. Sidang-sidang MK. Waduh, Ya waduh, jelas waduh. gak bahagia, marah-marah banget. Kenapa marah-marah banget? Sini, gue Bentar. Gue tambahin ya. Refli Harun, Amin Rais, Faisal Assegaf, siapa lagi teman-teman? Dan kawan-kawannya lah ya. mau kasih tahu, gue mau klarifikasi beberapa hal. Tadi banyak yang bilang bagian dari rezim. Ya. Sebagai yang beneran bagian dari rezim. Siapa ini? Gue mau kasih tahu nih sama kalian semua nih. Tidak. Kalau dia bagian dari rezim, venue-nya kejelekan ini. Ya. Ini venue-nya jelek. Tadi kita diundang untuk meluruskan mindset mereka. Tadi eventnya pengen diadain di kantor PKS langsung. Kantor PKS ya kan? Tapi nggak dapat izin. Kantor PKS loh. Iya.
Mestinya kayak Pidato. gitu. Atau enggak ntar kecit-kecit lah kontennya kita ngambil entrance rame-rame masuk kantor PKS ya gitu. Kayak demi meluruskan mindset total politik. Aduh. Kami langsung ke kandang lawan. Iya kandang lawan Tadi ya kan. juga bangke banget hostnya tapi lucu banget. Tepuk tangan buat host kita lucu sekali 2 orang luar biasa. Paling hebat tuh Mega hari inilah. Iya Mega lucu banget Mega. Entah bunuh diri karir juga ya gitu. Orang dia nggak ngapa-ngapain aja karirnya nggak naik. Iya. Nah. Apalagi habis ngomong itu. Waduh. Nanti malah Anda akan melihat Gambila di acara-acara selanjutnya. Dan penontonnya hanya Anda aja nanti di depan ditaruh paling. Aduh. Oh jadi kamu yang ngomongin saya, ini udah materinya khusus buat Anda nanti. Anyway, gue tuh pengen kasih. Apa? Sebetulnya yang Totpol harus pelajari adalah melihat kalau lawan bicara itu udah mulai naik darah, ngerti gak sih? Kayak, Sebenarnya gini ya. Iya, kalau udah naik darah udah lepas aja, jangan pakai dilawan-lawan lagi gitu. Soalnya gini, gue gak akan banyak ngomong mengenai yang bener tuh gimana. Iya. Basi. Karena kalian di sini kan mau ketawa, bukan pengen tahu yang bener-bener. Kalau mau tahu yang bener ikut kelas tata negara itu bener. Ikut kelas tata Gue negara. basi ngomong-ngomong gitu. Ya. Gue cuma pengen kasih saran. Anda katanya host senior di CNN. Kok tidak bisa melihat body language orang sudah marah gitu loh. Iya, apa lampu tuh kurang kelihatan urat yang udah naik gitu. Dilepas aja dong gitu. Kenapa harus terus tekan-tekan gini loh. Iya. Lu pada lihat podcastnya Indah Ji dan Felix Xiao gak sih tentang LGBT? Iya. Ya apa yang diharapkan dari perdebatan opini ini? Gak ada. Felix Xiao gak akan pulang dan mikir kayaknya Indah Ji ada benar. Gak mungkin. Emang udah mati di situ, Sisi udah mati, lepas aja, biarin Iya. aja. Bro, gua adalah orang pertama di Indonesia yang bikin podcast sama Lord Rangga. Iya. Waktu beliau masih hidup Masih tentunya. iya. Masa kesurupan lagi jadi saya? Enggak dong. Waktu itu beliau masih hidup. Gua orang pertama di Indonesia yang bikin podcast sama Lord Rangga. Gua sama Muslim, kita nggak pinter. Ya. Tapi kita tahu Iya. sorot mata orang tuh kalau lagi mau meledak, diam. Iya, gitu. biarin aja. Oh. Lord Rangga tuh waktu dibilang PBB ada alien, saya raja kalian. Gua sama Muslim, oh iya betul sekali. Betul Pak." sekali, Nah, betul. Itu Lord Rangga, saya benar. Iya. Benar. Harusnya begitu lo sama Bang Panji, begitu udah mulai Anda tuh nengok partner Anda udah korek-korek kuping tuh stop tandanya sebetulnya. Coba bikin tanda lain lah, jangan cuma korek. Dia itu udah mau stop, makanya dia korek kuping ini. Tendangnya kakinya gitu, dia jalan sendiri. Lu tega banget sama partner jalan sendiri, bukan ditarik. Iya gila banget, tapi emang body Ceburin language ya kan. emang bener sih. Iya, korek kuping itu. Dari korek kuping. Dan gua rasa jangan-jangan Panji marah bukan karena dinasti, karena kok ada gol korek kuping Betul. gitu. Karena korek kuping. Kayaknya sih Kita Anda marah sih aja. kayaknya sih. Kayaknya Anda. Men itu perintis komika New York loh. Iya. Datang ke sini kok ada korek kuping. Iya. Komika New York yang tadinya nasionalis sekali ya gitu. Agak bertentangan dengan personal brandingnya sendiri. sebetulnya. Aduh. Agak lama ya dicerna joke ya gitu. Saya nggak sejauh itu sih materinya sih. Agak sulit sebetulnya apakah point of view masih valid gitu dengan tinggal di luar gitu ya. Kenapa emang? Ya, lu pernah lihat ada orang mengomentari catur tapi nggak main gitu kayak kalau saya sih nggak ke situ. Ya lu nggak tinggal di sini gimana? Iya boleh juga. Kalau emang mau sini ikut main sini coba. Semua juga bisa komentar dari luar ya kan? Tapi kita nggak akan ngomong yang cerdas-cerdas karena Iya. kita jujur aja kita pendukung 02. Iya 02 kan nggak dikenal cerdasnya kan? Iya. Ya Jadi kan? kita Yang nggak ngerasa akan- lebih pinter nggak di 02 aja? Iya, karena kita nggak akan ngomong yang cerdas-cerdas karena kita nih tidak terkenal dengan kecerdasan ya. Betul. Kita cuma terkenal karena satu. Banyaknya. Betul. Betul. Dan itu syarat 58% ya demokrasi kan. ya banyak ya. Kalau Anda tidak suka dengan syarat banyak, ganti permainannya. Revolusi coba gitu. Coba iya. Nggak gini, gue tuh sebagai komedian nonton mereka sama Panji tuh gue nggak tahu harus melihat sebagai manusia apa sebagai komedian. Pada saat si Ari ngomong kayak, tapi kalau semua korupsi tapi happy bagaimana? Di punchline kurang latihan itu. Pancai kurang latihan. Timing kurang tepat tuh. Angle bagus, timingnya tepat kan kayak. Iya, benar, salah dia benar. nggak gitu mainnya. Iya benar-benar. Iya. Timing aja itu. Iya. Itu timing aja. Timing itu nggak latihan open mic dia. Mungkin waktu itu sama Panji kursusnya bayar setengah ya, maksudnya kurang habis. Kalau gua nggak di situ masuk punchline, ntar lagi tunggu dulu. Aduh. Malah jadi gimmick. Biasanya Sebetulnya kayak Totpol gitu. tuh selain kurang cepet jawab itu kurang cepet bikin merchandise. Sebetulnya itu aja.
Oh iya benar. Iya, mesti dia ikut bikin merchandise lah. Itu sebenarnya secara IP punya lo lagi. Riz. Betul. Asian Value tuh punya Total Politik. Harusnya. Iya, Coba betul iya lu juga. balas dendam sama Panji daftarin Haki aja. Daftar ke Haki. Oh ini ada kok jelas buktinya dari mulut saya keluar ya kan. Panji udah jual. Ini kok kita masuknya ke Total Politik. Kelas bro itu balas dendam ya bro. Daftarin Haki harusnya. Tapi gimana lo tentang perubahan ini? Gimana? Tentang pertambangan ini gimana nih? Aduh iya, sebetulnya nggak perlu khawatir sama masa depan Indonesia. Karena tiba-tiba satu Indonesia ngerti tambang ya gitu. Saya seumur hidup belum pernah lihat tambang soalnya. Sekarang kayak momen ini penghakiman gitu. Kalau 02 gimana nih tambang? Gue lihat belum pernah gitu. Kenapa saya harus tahu urusan tambang? Gitu? Gak sampai sini pola pikir saya gitu. Benar sekali. Kalau ditanya yang 16% itu juga gue yakin gak ada yang tahu tentang tambang. Yakin, kenapa dua doang yang ditanya? Benar, dan sebenarnya gini, menurut gua adanya jawaban Ari pada saat itu, Ya. terlepas dari mungkin blunder, ya terlepas dari apakah itu blunder atau enggak, gua nggak tahu ya. Tapi sebenarnya jawaban Ari yang bilang katanya, ya itu human rights, itu adalah Asian value. Ya. Menurut gua itu adalah penjabaran dari nama channelnya yang adalah Total Politik. Karena the real politik tahu cara mainnya. Dan sekarang cara main terbaik adalah join dengan dinasti. Apa yang Anda harapkan? Jawaban apa yang Anda harapkan dari yang namanya adalah Total Politik? Memang politik begitu teman-teman. Kecuali nama channelnya adalah Moral Politik. Asik, betul juga. Moral Kalau politik. namanya ya moral kan? politik itu baru tuh Betul, isinya betul. kebenaran-kebenaran. Betul, kalau gitu. punya anak Iya, dibilang iya. jangan maju itu moral, betul. Itu moral. Iya. Tapi kan Boleh, namanya boleh, Total boleh. Politik. Total Politik kan udah mulai jadi bener ya. Anda nih blunder dengan mengundang Panji di channelnya gitu. Mau klarifikasi ke Pange, itu mah satu kubu, coba cari kubu yang lain gitu loh. Klarifikasi di sana malah tambahan Mbak Nina, ya ampun Aduh, sama aja mau dijebak-jebak. Lucu banget. Mestinya pokoknya kalau di interview dan mulai kayak ada pertanyaan, tapi kalau lu pribadi pilihnya 02, pilih 02 gak? Ah udah, nih saya pulang aja. Gitu aja. Karena begitu udah iya, apapun alasan ke belakangnya udah gak akan diterima lagi. Betul. Ya tapi menurut gua udahlah. Memang itu resikonya kalau kita bermain-main di bidang politik ya Iya, pasti betul. akan ada ya yang kayak begitu. Ya emang kalau kalah pasti suaranya tajam-tajam, makanya tahan aja, jangan dipancing-pancing lagi, udahlah. Iya. Nah, tapi menurut gua setelah ini siapa lagi menurut lo saran kepada Total Politik tamu yang akan mengembalikan kepercayaan masyarakat? Tapi gini ya. Agak gini, ntar lu. Gue juga jadi mikir. Lu mau tau gak apa yang lucu? Apa? Kan Panji abis skakmat dengan Anies nih. Iya, pendaftaran belum rampung kan. Nah, Ya. sebetulnya gue pengen lihat skakmat episode 2 sih kalau Anies jadi sama Kaisang gitu aja. Kan udah jadi sama PKS, Bagaimana ya. cara bermanuvernya? Nah, ini terlepas dari kita ngomongin situasi sosial dulu. Kenapa mata gue perih ya? Lanjut dulu. PKS mencalonkan Anies dan siapa? Sohibul Iman. Ah, permasalahannya kan satu partai itu tidak tembus threshold kan. Betul. Dia ini mengambil gerakan, mestinya kan lo kalau ini, gue mengusung Anies, ayo gue mengajak partai lain untuk kerjasama dan bagi kursi dong. Iya. Kalau dua-duanya lo, siapa yang mau nempel sama lo kan? Satu partai tidak akan tembus threshold, dia harus ketemu partai yang benar-benar 100% setuju dengan PKS. Ya. Permasalahannya, apakah partai lain itu rela mati bareng PKS, itu kan pertanyaannya. Bagaimana kalau semua partai yang lain ini semua lagi takut kayak daripada nggak keicipan mendingan ikut di sini. Yeah. Lalu ada dua partai lain yang mengusung Anies dan Kaisang. Emang menurut lu Anies di mana? Ya kan? Ya nggak sih? Coba kita lihat itu skakmat di take down nggak channelnya? Puas banget ini tuh masih belum ketawa tentu itu. loh. Ini masih belum tentu. Gak lah, tapi menurut gua lu harus bikin merchandise juga Total Politik. Betul. Lu harus bikin merchandise juga. Topi kan belum. Enggak, gue tahu merchandise apa. Apa? Merchandise-nya itu aja, cardboardnya Panji yang uratnya kelihatan. Oh iya topi, terus ini ada uratnya gitu. Benar. Nah teman-teman, itulah tadi video roastingan dari para komika terhadap Panji, terhadap Pak Anies, terhadap PKS dan juga orang-orang yang kalah pilpres teman-teman ya. Wah ini menarik dan lucu. Bagaimana sindiran-sindiran itu
dibalut dengan komedi. Ternyata asik teman-teman ya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.